I'm glad to be back. Di part kelima ini aku bakal bahas tentang induksi matematika. Kita bakal belajar tentang materi ini nih. Ini materinya sebenarnya seru sih, tentang pembuktian gitu ya. Kita tuh sering banget dengar kata pembuktian. Pembuktian apa coba? Pembuktian tentang teori, pembuktian tentang berita hoax, pembuktian tentang bukti cinta. Ya, cinta lagi, bucin banget sih kayaknya ya. Oke, misalnya gini, sebelum aku masuk ke materi induksinya nih, aku mau kasih, kenapa sih induksi MTK tuh apaan sih gitu ya. Nah, coba deh. Dalam 3, 2, 1, aku munculin berita. Nah, coba lihat tuh beritanya. Di situ dibilang katanya virus corona bisa menular melalui udara gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu dapat berita kayak gini nih, kan udah baca tuh judulnya, kira-kira kamu langsung bakal percaya nggak dengan pernyataan yang mereka buat gitu ya? Judul itu kan pernyataan ya, judul itu pernyataan, kumpulan dari beberapa kata. Bener nggak sih pernyataan itu gitu? Nah, untuk supaya jadi manusia Indonesia yang pintar gitu ya, kita tuh harus selalu nggak boleh percaya dulu gitu. Kita harus buktiin ini bener nggak nih gitu, beritanya ini hoax atau real gitu. Sebagai generasi muda gitu ya, generasi Z ya, generasi Z ini kita harus kritis gitu, nggak boleh percaya aja sama yang namanya media gitu kan. Nah, biasanya gimana untuk memastikannya, untuk membuktikannya? Selain kita klik gitu kan, terus kita scroll ke bawah ya nggak, baca dulu isi dari berita ini tuh apa gitu, dibaca dulu, terus ternyata judulnya nggak sesuai nih gitu. Jadi pembuktiannya tuh kita bisa baca isi artikelnya itu, lalu kita compare lagi sama berita-berita yang lain gitu, supaya ini tuh beritanya valid gak nih gitu, terbukti gak nih gitu. Jangan asal telan aja. Sebagai generasi muda kita harus kayak gitu ya. Oke, nah terus apa hubungannya artikel ini sama induksi matematika tuh? Apa hubungannya kan? Mereka hubungannya friendzone. Iya, mereka hubungannya friendzone, yaitu dalam zona pertemanan. Jadi mereka tuh berteman nih antara artikel yang tadi ku contohkan sama induksi matematika. Apa persamaannya? Persamaannya adalah suatu pembuktian. Kalau yang di sana tadi adalah pembuktian, kita ngebaca artikel itu bener atau enggak, kita cross check gitu ya. Nah, sama induksi matematika itu adalah suatu metode untuk membuktikan suatu pernyataan matematika apakah ini benar gitu ya. Nah, di induksi matematika ada 3 langkah nih. Yang pertama, kita harus buktikan bahwa N sama dengan 1 itu adalah benar. Lalu yang kedua, kita asumsikan bahwa nilai N sama dengan K adalah benar juga. Dan yang ketiga, dari nilai N sama dengan K itu benar, kita asumsikan benar, udah kita asumsikan benar, kemudian kita buktikan juga bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar gitu ya. Jadi berarti gini nih, misalnya ada pernyataan matematika ya, pasti angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik N sama dengan N buka kurung N plus 1 tutup kurung per 2. Nah, ini pernyataan matematika bentuknya gini, angka. Namanya juga pernyataan matematika ya enggak? Kok tadi artikel pernyataan bahasa Indonesia, isinya alfabet. Sekarang pernyataan matematika isinya angka. Kita suruh buktiin ini bener apa enggak sih, sebelah kiri ini bener enggak sih sama dengan sebelah kanan gitu ya. Terbukti enggak sih, valid enggak sih gitu. Nah, untuk supaya ngebuktiinnya kita punya 3 langkah. Langkah pertamanya kita buktiin yang tadi ya, N sama dengan 1 itu harus benar. Lalu yang keduanya kita asumsiin N sama dengan N sama dengan K itu benar. Lalu yang ketiga nanti dari N sama dengan K udah kita asumsikan kalau itu benar, lalu kita buktiin benar gak ya kalau N sama dengan K plus 1 juga benar gitu. Kalau ketiganya benar, berarti nanti terbukti. Oke, gak perlu berlama-lama, langsung aja kita coba sama-sama mengerjakan contoh daripada induksi matematika ini gimana ya gitu. Nah, dalam 3, 2, 1, mari kita kerjakan. Let's go. Oke, soal nomor 1 nih, katanya buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya hingga ditambah N itu akan sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2 gitu. Kita suruh bukti ini dengan induksi matematika gitu kata soalnya. Ya udah, yuk nomor 1 kita kerjain. Jadi tadi katanya induksi matematika tuh punya 3 cara, bukan 3 cara, 3 tahap. Yang pertama itu
N sama dengan 1, lalu kita buktikan kalau dia itu benar. Setelah itu yang keduanya, N sama dengan K, ini kita asumsikan kalau dia benar. Yang namanya asumsi itu kan berarti menduga kalau ini tuh pasti benar gitu ya. Asumsikan kalau dia tuh benar. Nah, kita mengasumsikan N sama dengan K benar, lalu kita kemudian buktikan bahwa K plus 1, bahwa N sama dengan K plus 1 itu juga benar, gitu ya. Jadi ada 3 tahap ya. Oke, tahap yang pertama nih. Tahap yang pertama, bahwa N sama dengan 1 itu benar. Berarti di soal ini yang mengandung N, di sebelah kiri mengandung N ya, di sebelah kanan mengandung N. Nah, ini katanya ketika N-nya sama dengan 1. Nah, berarti yang sebelah kiri kan gini ya, N sama dengan yang sebelah kanan N plus 1 per 2 gitu kan. Untuk tahap 1, N-nya sama dengan 1. Ya berarti setiap ada N kita ganti sama angka 1, ya enggak? Berarti ini jadi gimana? 1 sama dengan 1 buka kurung 1 tambah 1 per 2. Ngerti kan ya? Jadi kata dia N-nya tuh sama dengan 1 nih. Ya udah, berarti N ini jadi 1, N ini jadi 1, N ini jadi 1, gitu kan ya. Hapus dulu deh. Dah. Nah, terus dihitung deh. Berarti gimana ngitungnya? Ini cuma turunin. Yang di dalam kurung berapa yang di dalam kurung? 1 tambah 1 2 ya. Per 2. Ada yang bisa dicoret? Ada. Yang mana? Yang mana? Nih, 2 sama 2, ya enggak? Jadinya berapa? Sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 1. Oh, berarti bener nih pernyataannya, enggak? Berarti pernyataan N sama dengan 1 benar. Lalu kita ke tahap 2-nya. Oke, ini aku hapus dulu ya. Kita ke tahap 2 nih. Tahap 2-nya bahwa N sama dengan K nih. Nah, jadi yang N sama dengan K ini kita tulis pernyataannya secara full gitu ya. Tadi pernyataannya apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah. Nah, ada N. Untuk tahap yang kedua itu N-nya sama dengan K. Gantilah N-nya menjadi K gitu ya. Berarti sebelah kanannya berubah jadi K buka kurung K plus 1 per 2 gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi N-nya diganti dengan K, ya nggak? N ini diganti K sesuai dengan permisalannya. N ini diganti K, N ini diganti K gitu ya. Nah, udah kan ya, ini kita asumsikan. Tahap 2 ini akan sangat berhubungan untuk yang tahap ketiga. Tahap yang ketiga ini apa? Ke atas N sama dengan K plus 1 ya. N sama dengan K plus 1 nih. Gimana? Tadi tahap 2-nya kan soalnya ditulis ulang ya. Sama, ini juga soalnya ditulis ulang dari awal. Kalau tadi tahap 2 berhenti sampai situ, tahap ketiganya kita tambahin sama siapa? Sama suku selanjutnya gitu. Suku selanjutnya didapatnya dari mana? Coba nih perhatiin ya. Dari mana? Kita bedah soalnya. 1 ke 2 bedanya berapa? Bedanya ditambah 1, ya nggak? 1 tambah 1 2. 2 ke 3 bedanya diapain? Ditambah 1 juga, ya nggak? Berarti kalau di sini K selanjutnya juga ditambah 1. K ditambah 1 apa? K ditambah 1. Bisa dihasilin nggak? Nggak bisa, ya nggak? Jadinya K ditambah 1, ya K ditambah 1. Nah, itulah suku selanjutnya. Jadi, suku selanjutnya itu bisa kita dapetin dari bedanya itu, gitu ya. Lalu udah sama dengan apa nih? Nah, ini kan soalnya sama dengan N gitu kan ya. Pokoknya kalau ada N diganti sama K plus 1. Nih, ini N. Nih, di soal N. Berarti di sini K plus 1. Kenapa aku kurungin? Karena kalau udah ada 2 suku, biasakan untuk dikurungin ya. Nih, lihat lagi nih. Ada N. Nah, itu kan N-nya di dalam kurung ya. Kita buka dalam kurungnya. Berarti nih K plus 1 aku kurungin ya. Dilanjutin sama plus 1 per 2. Ngerti kan ya? Nih aku pindahin ini ke sini ya. Aku pindahin. Oke, nih perhatiin nih. Ini kan N nih, N-nya kan K plus 1. Aku ubah nih, N-nya jadi K plus 1. N ini juga aku ubah jadi K plus 1. Ya kan? Sama kayak tadi ya.
Nih perhatiin. Nih N-nya aku ubah jadi K. Ini N-nya aku ubah jadi K. Ini N-nya aku ubah jadi K. Kenapa? Karena permisalannya N sama dengan K. Gitu ya. Ini tanda panahnya aku hapus aja ya, biar kelihatannya rapi gitu. Nah, lalu selanjutnya gimana nih? Oke, coba kita perhatiin ya. Dari ujung sini sampai ke ujung sini nih, sampai ke K. Nih, dari sini, dari 1 sampai ke K, itu sebenarnya tadi udah kita buat asumsinya loh. Ya nggak nih? Dari 1 sampai ke K, kata dia itu sama dengan K buka kurung K plus 1 per 2. Berarti ini kita ubah jadi K buka kurung K plus 1 per 2, ya nggak? Jadi bentuknya sama aja kayak K buka kurung K plus 1 per 2 gitu. Lalu dilanjut dengan siapa nih? K plus 1 sama dengan ini K plus 1. Nah ini tuh sebenarnya berapa sih? Ada yang bisa dihitung ya? 1 tambah 1 yaitu K plus 2, ya nggak? Per 2. Oke. Terus diapain lagi sih? Nah ini tuh kamu harus engeh nih. Ini aljabar sebetulnya ya. Nih kira-kira kalau ada soal kayak gini, ini diapain? Kira-kira kamu punya ide nggak ini diapain? Diapain ayo? Kalau ada yang jawab di dalam hatinya, disamain penyebutnya disamain. Iya bener banget, ini disamain penyebutnya. Disamain penyebutnya kenapa? Karena ini tuh sebenarnya penyebutnya 1, ya nggak? Sama aja kayak pecahan. Ini aku anggap angka 2 ya. Aku anggap angka 3 deh. Nah yang ini tetap 2. Ditambah ini aku anggap dengan angka 5 per 1. Ya berarti gimana ngerjainnya? Ya samain penyebutnya ya nggak? Cuma bedanya ini ribet banget, pakai acara ada KK-nya segala, jadi aku nggak kebayang gitu. Oke, jadi sekarang kebayang ya, kalau misalkan soal kayak gini, ini harus disamain penyebutnya. Berarti penyebutnya sama-sama KPK berapa? 2 sama 1? 2, ya nggak? 2 dibagi 2 gitu kan ya, 1 dikali atas ya tetap aja K plus 1, ya nggak? 1 mau dikali berapapun juga tetap aja gitu kan. 2 dibagi 1, 2 dikali K plus 1 berarti bentuknya gini, 2 dikali K plus 1, ya nggak? Nah gitu kan, sama dengan yang kanannya biarkan saja seperti itu, K plus 1 K plus 2 per 2. Kenapa yang kanan tetap aja seperti itu? Karena yang kanannya udah nggak ada yang bisa kita hitung kan ya, ini bentuknya faktor. Kalau misalkan dikeluarin lagi nanti malah jadi panjang banget ya, udah mendingan kayak gini aja. Lalu yang sebelah kiri masih bisa dihitung karena masih ada bentuk perkalian di sini. Ini diapain ya? Yes, betul, dikali ke dalam. K dikali K kuadrat. K dikali 1 plus K, ya nggak? 2 dikali K 2K. 2 dikali 1 plus 2 per 2. Yang di kanan tetap. Yang di kiri masih ada lagi yang bisa dihitung. Nih. Tuh, ya nggak? Itu adalah K tambah 2K 3K ditambah 2 per 2 sama dengan K plus 1 K plus 2 per 2. Lalu yang di kiri masih ada lagi. Kenapa? Ini tuh bentuk persamaan kuadrat, ya nggak? Bentuk persamaan kuadrat kalau mau nyari faktor gimana? Nah, ini berarti yang hasil kalinya itu yang belakang ya 2, yang hasil jumlahnya itu yang ini kan 3. Berapa sih yang kalau dikali 2, yang kalau dijumlah 3? Perkalian 2 itu cuma ada 1 kali 2 atau enggak 2 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 1 sama ya. Ya berarti angkanya 1 sama 2, ya enggak? Coba kita cek. 1 kali 2, 2, betul. 1 tambah 2, 3, betul. Oh berarti faktornya K plus 1 sama K plus 2 per 2. Nah ternyata dia sama dengan yang kanan. Nah berarti apa artinya? Artinya dia terbukti. Tuh, ya nggak? Video selanjutnya di part ke-6. Buat kamu yang belum nonton dari part 1 sampai part terakhir ini, kamu bisa cek di description box. Di sana udah ada linknya semua. Silahkan dibuka playlistnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Semoga kamu ngerti dengan video yang aku coba untuk menjelaskannya secara pelan-pelan. Selamat
belajar, tetap semangat. See you.